Ketika mengiaskan sesuatu dengan menggunakan majas, gaya bahasa kita pun menjadi lebih indah dan lebih hidup. Suasana hidup itu membuat pembaca atau pendengar merasakan emosi yang ingin kita ungkapkan. Macam-macam ciri dan contoh majas. Yang pertama ada majas personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Ciri-ciri majas personifikasi. Yang pertama menggunakan kata yang menggambarkan sifat manusia pada benda mati. Yang kedua memberikan perbandingan atau kiasan pada benda mati layaknya benda yang hidup. Yang ketiga menggambarkan benda mati seolah dapat memakan aktivitas manusia. Contoh majas personifikasi yaitu laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Burung angin berbisik di telingaku, matahari tersenyum di langit, hujan menangis di atas atap, bulan mengejar awan, pohon-pohon menari dengan indah di taman. Selanjutnya ada majas metafora. Majas metafora menyamakan dua hal yang tidak sama secara harfiah atau literal. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam sastra, puisi, dan prosa untuk menambah daya tarik atau memberikan makna yang lebih dalam sehingga teks menjadi lebih indah, memukau dan menyentuh perasaan pembaca. Ciri-ciri majas metafora. Yang pertama kata kunci utamanya adalah membandingkan. Yang kedua mengandung pilihan kata yang membandingkan sesuatu dengan hal lain. Yang ketiga hal yang dibandingkan berupa fisik, sifat, benda, keadaan, dan aktivitas. Yang keempat tidak menggunakan konjungsi atau kata hujung. Contoh majas metafora yaitu bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Kita harus lapang dada dengan adanya musibah ini. Si jago merah melahap habis puluhan toko di pasar baru. Andre merupakan anak emas Pak Jamil, seorang lurah di desa Kuto. Selanjutnya ini ada majas single. Majas single digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Single digunakan untuk memberikan efek khusus, meningkatkan deskripsi atau memperkuat perasaan. Ciri-ciri single yang pertama itu ada biasanya digunakan untuk mengungkapkan kata banding yang eksplisit. Yang kedua menggunakan kata hubung seperti bagaikan, umpama, ibarat, bagaikan atau kata sejenis yang lain. Yang ketiga banyak menggunakan kata kiasan dan juga kata analogi. Contoh majas single yang pertama itu ada aku merasa lelah memberinya terlalu banyak saran. Kedua tingkah lakunya sangat konyol seperti aksi bagus yang sedang melucu di depan penonton. Ketiga Tommy sedang berjalan dengan sangat lambat seperti kura-kura. Yang keempat wajah Rina sangatlah cantik sekali seperti bunga. Dan selanjutnya ada majas hiperbola. Hiperbola merupakan majas yang mengandung unsur eksagerasi atau pembesaran. Gaya bahasa ini digunakan saat kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan tak masuk akal untuk disajikan sebagai perbandingan. Ciri-cirinya itu ada menggunakan bahasa kiasan. Yang kedua kiasan yang digunakan untuk kata frasa atau kalimat yang berlebihan. Ketiga ada kata frasa atau kalimat yang digunakan untuk mengandung arti yang sebenarnya. Terus contoh majas hiperbola yang pertama itu ada 1000 kata akan kulalui untuk mencari kekasih hati. Yang kedua rambutan kulai halus seperti sutra. Yang ketiga kejutan ulang tahun kali ini hampir membuatku terkena serangan jantung. Yang keempat ayah merasa keringat demi memberi nafkah kami sekeluarga. Yang kelima kakak membantu gelang demi menyekolahkan adik-adiknya. Selanjutnya itu ada majas litotes. Litotes adalah jenis majas yang menggunakan kata-kata negatif atau kata sifat negatif untuk menyatakan sesuatu yang positif. Dengan harapan memberikan kesan yang lebih kuat, gaya bahasa ini digunakan untuk menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau untuk menghindari kemunculan ekspresi yang terlalu merugikan. Kesimpulannya itu kayak majas ini tuh mengungkapkan sesuatu tidak seperti aslinya, tapi berusaha untuk merendahkan dirinya. Contohnya ciri-ciri majas litotes itu ada yang sering menempatkan diksi atau kata-kata yang sifatnya kiasan. Terus ada menerapkan diksi atau kata-kata yang kooperatif,
Yang ketiga itu memiliki penekanan suara atau intonasi yang cenderung rendah. Selanjutnya itu memiliki maksud untuk merendahkan diri kepada lawan bicara. Ini ada contoh majas psikotes. Kami hanya bisa menyediakan teh dingin. Nah, kan kalau misalnya kami misalnya bisa menyediakan teh dingin itu cuman kayak dia menyediakan teh dingin buat kita aja tuh udah termaksud upaya dia kan untuk mengeluarkan minum. Jarang kalau ada orang yang kalau ada tamu tuh cuman ngasihnya air putih atau apalah biasanya yang gelas-gelas yang udah instan. Sekarang ini majas ini tuh menggunakan menyediakan teh dingin kayak perlu upaya lah. Terus selanjutnya itu ada perjuangan kami hanya seperti air dalam dua samudra. Selanjutnya itu tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Penulis akan selalu menunggu kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan tulisan ini. Selanjutnya, apalah yang ada pada saya, tidak kaya, ilmuku tidak ada. Selanjutnya itu ada majas ironi. Kita menggunakan majas ironi untuk mengejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan. Pernyataan yang dibuat kelihatannya sesuai dengan konten, tetapi sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang dimaksud atau diharapkan. Ciri-ciri majas ironi itu penyampaian makna itu yang bertentangan. Selanjutnya itu ada penyampaian pesan yang lebih halus, terus pernyataan tidak langsung. Sini ada contoh majas ironi. Sopan sekali pakaian kamu, yang kamu kenakan hingga kamu merasa malu melihatnya. Tahulah maksudnya apa? Kayak dia tuh ya nyindir tapi enggak nyindirnya tuh kayak pelan halus gitu loh, nggak pakai kasar-kasar. Ih baju lo kotor banget kayak gitu kan. Terus wanita sekali bawa badanmu, ada hal dia terus itu ada dia orang yang sangat tepat waktu, padahal dia orang yang selalu datang ke telat tuh. Menurutnya dia adalah anak yang paling cantik di kelasnya hingga tak ada satupun anak laki-laki yang meliriknya. Allah maksudnya. Selanjutnya majas sinekdok. Majas sinekdok digunakan untuk menyamakan atau menyamarkan maksud sebenarnya dengan menggunakan kata atau frasa yang tidak sesuai dengan arti sesungguhnya, atau dengan menyebut sesuatu yang sebenarnya bukan inti dari masalah yang dibicarakan. Ciri khas majas sinekdok adalah pada kata atau frasa dengan makna sebenarnya yang berbeda dari yang dimaksud. Ciri-ciri majas sinekdok. Yang pertama, menggunakan istilah sebagian yang mewakili keseluruhan, contohnya batang hidung untuk kehadiran seseorang dan sepetak tanah untuk seluruh luasan tanah. Yang kedua, menggunakan istilah keseluruhan untuk mewakili sebagian, contohnya Korea mengadakan kunjungan persahabatan di Indonesia, yang berarti perwakilan diplomatik Korea hadir di Indonesia. Contoh majas sinekdok, batang hidungnya tidak muncul juga hari ini. Yang dimaksud tuh kayak batang hidung tuh kayak orang itu loh, kayak orang itu nggak pernah datang juga. Terus yang kedua, setiap kepala wajib menjaga kebersihan di lingkungannya. Kata kepala merujuk pada orang atau individu. Kita sebagai anak Adam dianugerahi otak untuk berpikir. Kata anak Adam maksudnya merujuk pada manusia. Majas repetisi. Gaya bahasa ini tampak pada pengulangan suatu kata, frasa, atau kalimat. Tujuan majas repetisi masih sama, yaitu pengulangan dilakukan untuk menegaskan ikatan ritme, memperkuat kesan atau perasaan, atau menciptakan efek dendangan. Ciri-ciri majas repetisi. Yang pertama, terdapat pengulangan frasa, kata, maupun frasa. Yang kedua, dalam pengulangan tersebut ada kata maupun kalimat yang sama. Yang ketiga, biasanya ada ritme di dalam kalimat tersebut. Yang keempat, terkadang bersifat persuasif atau membujuk seseorang. Contoh majas repetisi. Wajahmu cantik dan sangat-sangat manis. Di situ ada pengulangan kata, itu sangat-sangat. Yang kedua, di dalam diri yang bersih ada jiwa yang beriman. Di dalam diri orang yang beriman ada jiwa yang tulus. Tiga, semua orang tidak akan menyukai sifat arogan dan sifat yang selalu berbohong. Yang ketiga, dalam keluhannya ia selalu manggil nama ibunya ibu dan ibu. Itu juga ada pengulangan kata. Majas pada repetisi dibutuhkan oleh pengulangan kata meskipun diulang-ulang. Definisi kata tersebut tak sama antara satu dengan lainnya. Anafora adalah pengulangan di bagian awal kalimat, sedangkan epifora adalah pengulangan di bagian akhir kalimat. Ciri-ciri majas paralelisme
Satu, mengungkapkan sesuatu menggunakan kata atau kalimat yang diulang-ulang. Dua, menunjukkan bahwa ada kesejajaran antara kata yang satu dengan lainnya. Yang kedua, ada sebuah kesan penegasan dalam kalimat yang disampaikan dengan cara pengulangan tersebut. Contoh majas paralelisme yaitu senja ini begitu manis, senja ini begitu indah, senja ini sangat berkesan. Dua, cinta adalah pengertian, cinta adalah kesetiaan, cinta adalah rela berkorban. Majas metonimia digunakan untuk menyampaikan suatu ide atau perasaan secara implisit atau memberikan efek khusus dalam teks. Caranya adalah dengan menggunakan suatu kata atau frasa untuk mewakili suatu hal yang lain. Jadi majas metonimia, satu, menggunakan merek barang untuk mengganti nama barang atau benda. Dua, ada hubungan antara kata benda dan merek untuk nama penggantinya. Tiga, biasanya merupakan label yang sudah diakui masyarakat. Contoh majas metonimia. Satu, biasanya hanya membawa angka sebagai bukan ketika lari pagi. Dua, bikin rekam dengan Garuda ke Surabaya. Tiga, mahasiswa yang penyakit asma masih saja mengusap jarum atau rokok. Empat, kapal api memang dinikmati ketika masih panas. Majas antitesis, ciri khas gaya bahasa ini adalah penggunaan dua konsep, ide atau pernyataan yang kontradiktif secara bersamaan dalam satu kalimat atau frasa. Antitesis biasanya digunakan dalam puisi dan prosa untuk menunjukkan kontras yang kuat. Ciri-ciri majas antitesis. Satu, maksud ke dalam majas bertentangan. Dua, pada kalimatnya terdapat dua kata yang bertentangan, memiliki arti yang berlawanan yang ditulis secara berurutan tanpa kata sambung. Tiga, umumnya dua kata yang berlawanan tersebut bersifat antonim atau bisa juga bisa tidak bersifat antonim, tapi memiliki arti yang kontras. Contoh majas antitesis. Satu, tuan muda, miskin, kaya, semua membaur menjadi satu. Dua, disiplin atau malas adalah pilihan kita. Tiga, masalah besar bisa terjadi karena perkara yang kecil. Empat, cantik, tampan, tuan muda, semua sama di mata Tuhan. Majas paradoks. Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang muncul kontradiktif atau tidak masuk akal. Majas paradoks adalah jenis khusus dari paradoks yang muncul dalam karya sastra, terutama dalam puisi, di mana kalimat atau frasa digunakan secara metaforis atau sarkastis untuk menyampaikan ide yang kontradiktif. Ciri-ciri majas paradoks. Atau terdapat dua maksud yang bertentangan dalam suatu kalimat. Dua, meskipun terdapat dua maksud yang bertentangan, namun faktanya sama-sama benar. Tiga, dimaksudkan untuk memperingatkan lawan bicaranya tanpa menunjukkan pesan kurang sopan. Contoh majas paradoks. Satu, jam sepian di tengah keramaian kota. Dua, petani itu mati di kelaparan di tengah-tengah hasil panennya yang berlimpah. Tiga, lelaki itu merasa tentang di tengah kebisingan kota. Empat, anak itu merasa terikat norma di tengah kebebasan berpendapat. Nah, selanjutnya di sesi tanya jawab, ada yang mau nanya?